Oke, halo guys semuanya. Welcome back to my channel. Jadi kali ini kita kedatangan siapa namanya? Nama gue Sabrina. Jadi gini guys, Sabrina ini dia kuliah di Unpad. Nah, terus menurut gua dari pengalaman kuliahnya dia itu seru banget. Karena seru, jadi gue ngerasa cerita-ceritanya dia tuh cukup menarik ya buat diceritain ke orang-orang lain gitu. Kayaknya ya. Kayak menurut gua, tapi seru banget. Nanti kita dengerin cerita-cerita dari dia. Oke, perkenalan dulu mungkin ya dari Sabrina. Oke, boleh. Hai guys, gue Sabrina. Gue tuh sebenarnya temen SMP-nya Rehan, teman SMA-nya Rehan juga. Nah, kalau misalkan kenapa kita deket? Ya karena emang suka ngomongin kerjaan, suka ngomongin banyak lah, kayak akademis dapet, semua dapet. Nah, kalau misalkan gue sendiri, gue ini masih mahasiswa ya, walaupun umurnya udah agak tua, tapi masih jadi mahasiswa. Tapi lu udah S2 kan sekarang kan? Iya, alhamdulillahnya lagi S2. Lagi S2. Lagi S2. Oh. Jadi gue tuh kuliah S1-nya di Unpad juga, di Unpad di Fakultas Peternakan, Unpad, hai anak Fapet Unpad. Akang Ece Singkatannya Fapet ya Unpad ya? Fapet Oh. Unpad. Karena kalau di Unpad tuh peternakan tuh ada fakultasnya sendiri. Kan kalau banyak di univ-univ lain kayak Undip misalkan itu pertanian sama peternakan digabung FPP gitu. Kalau kita Fapet. Terus gue juga sekarang alhamdulillah lagi S2 atau sekolah pasca sarjana di Fapet Unpad juga gitu. Kebetulan gue ikut jalur fast track. Oh, fast track. Oh, ya ini juga seru guys. Jadi dia tuh fast track tuh nanti kita bakal cerita ya, kita bakal jelasin fast track tuh jalur apa. Ya. Tapi sebelum masuk jalur fast track, gue mau ini dulu Sabrina. Gue mau nanya dulu awal ceritanya lo di Unpad tuh gimana sih sebenarnya? Oke. Sebenarnya ini kalau gue terlalu banyak ngomong, maaf banget ya. Gue kadang-kadang suka pengen banyak cerita, sebenarnya pengen ngomongnya tuh runtut, tapi kadang-kadang suka, oh ini agak menarik nih dibahas, jadi suka. Tapi itu yang bikin lu asik jalur. anjir. Ya mungkin, tapi kan bagi orang nggak ada yang tahu ya. Iya sih. Berarti Nah. gimana tuh awalnya sampai lu sekarang di detik ini jalur fast track S2 di Fapet Unpad? Oke, awalnya tuh kita sebenarnya lulus SMA itu 2019. Tapi emang ada satu dan lain hal, gue harus gap year. Jadi ini gue langsung cerita aja ya. kalau Gap year. misalkan- Lu kerja kan pas gap year itu kan? Nah, gue tuh kerja pas gap year. Jadi pas 2019 gue udah coba masuk PTN gitu. Gue kekeh banget pengen kuliah, walaupun gue dari orang tua tuh sebenarnya nggak 100% dapat dukungan, apalagi dari sisi bokap. Kalau dari bokap gue, kalau perempuan ya udah ngapain kuliah, ngapain sekolah tinggi gitu, kayak udah cukup jadi SMA, terus habis itu ya lu dari SMA lu kerja gitu. Oh. Karena kan perempuan gitu, mau ngapain gitu. Kalau misalkan dari sisi nyokap gue, dia tuh sebenarnya pengen banget anak-anaknya, semua anaknya tuh kuliah. Tapi pas kebetulan abang gue belum dapat kesempatan untuk kuliah, terus kakak gue juga kuliah tapi kelas karyawan, tapi akhirnya dia cuti akhirnya Cutinya keluar. karena kerja tuh. Iya, dia nggak sanggup lah ternyata. Dia sempat kuliah tuh, tapi dia di semester 5 dia keluar. Terus tuh gue kekeh anaknya pengen kuliah. Nah, tapi kalau di gue sendiri pribadi itu utamanya adalah kendala di biaya. Jadinya gue SNM, gue nggak dapet, literally gini nih nama gue nih. Nama gue kan S depannya ya, terus teman gue P. Itu gue lihat skor kita tuh sama, tapi gue nggak ngerti kenapa. Cuma karena huruf atau apa, mungkin gue nggak tahu ya, ada perhitungan lain mungkin, tapi secara scores itu sama gitu, tapi nama gue S dan dia P. Akhirnya gue nggak dapet eligible. Terus Anjir, lu cuma beda satu doang tuh berarti tuh. iya, dan itu skornya sama, gue juga bingung banget, skornya sama. Tapi gue nggak dapet kesempatan itu, but gue sadar diri karena gue waktu itu sibuk OSIS. Lu pakai tos kan? Gua Dia pakai pakai tos guys. Ini mau gue lengkap juga, jadi itu dia pakai tos dari SMA. Dan perjalanan dia dari SMA jadi waketo sampai sekarang bisa fast track S2 dengan kondisi ekonomi keluarga yang tadi nggak mensupport dia ya. Iya, nggak support. Itu seru tau buat ceritain. Nah makanya nanti kita dengar juga nih cerita dari Sabrina. Lanjut. Berarti lu waketos lu SMA kan? Terus. Gue tuh SMP gue kan samsek nggak organisasi ya, cuma ikut drum band.
Terus gue sempet pas lulus masih suruh ngajar gitu, gue dibayar lah gitu. Tapi abis itu gue karena sekolah SMA gue tuh jauh dari Ciganjur ke Kemang gitu kan, lumayan. Jadi gue nggak sempet buat ngajar-ngajar drum band lagi. Terus akhirnya gue fokus sekolah. Terus gue bingung pas lagi ada acara-acara ekskul ini, kita flashback dulu ke SMA ya. Ada acara ekskul, terus ada beberapa organisasi. Gue bingung nih mau ikut yang mana. Tapi zaman itu gue sama teman gue Lela, namanya teman SMP gue juga. Gue bilang sama dia, apa kita OSIS ya gitu, karena apa, yang jaga standnya tuh ganteng. Oh pas demo ekskul ya? Iya, pas demo ekskul kan kayak, karena yang jaga stand OSIS tuh ganteng. Akhirnya gue bilang sama Lela, kalau lu masuk, gua nggak masuk, kita gagal. Pokoknya salah satu nggak masuk, pokoknya kita nggak jadi masuk. Tapi kalau dua-dua yang masuk, kita lanjutin. Oke. Udah, akhirnya kita berdua daftar. Dan ternyata kita berdua masuk. Tapi pas kita masuk, si kakaknya tuh nggak OSIS lagi. Jadi dia nggak ikut periode selanjutnya. Jadi kayak, kita udah masuk OSIS sih. Tapi diterima tuh lo? Keterima. Itu termasuk perjuangan lo, karena daftarnya waktu itu seleksi ya, seingat gue. Seleksi kan? Lumayan ketat juga gitu. Terus kita ada tes tulis, tes wawancara, tes yang LDK juga kayak gitu. Terus akhirnya gue ikut satu periode. Abis itu periode kedua, itu gue satu-satunya kandidat calon ketua OSIS perempuan. Karena yang lawan gue semua 3 itu cowok, jadi gue satu-satunya perempuan. Di situ gue posisinya bingung karena kayak dari keluarga gue tuh tipe keluarga yang nggak apresiasi gitu loh. Jadi gue bikin poster nih Han, gue bikin poster sendirian di kamar gue, sampai gue bilang gue nih mau jadi wakil ketua OSIS, mau jadi calon ketua OSIS loh gitu. Tapi kayak ya mereka ya udah nggak peduli gitu, kayak ya udah aja gitu, urusan lu gitu kan. Gue bikin poster, gue bikin kayak itu, lu inget nggak sih di tempel-tempel ada kayak promosi diri sendiri, tapi di HVS di tempel-tempel, ada di kantin di mana itu tentang diri kita gitu. Itu gue kerjain sendiri di mading-mading di tempel. Iya, dan gue nggak punya laptop, gue ngerjainnya di warnet. Gue print sendiri, gue fotokopi sendiri. Gue nggak punya tim ses, gue nggak punya. Terus akhirnya ya udah nekat akhirnya gue orasi di depan orang-orang, kakak kelas gitu-gitu lah. Dan gue perempuan satu-satunya, inget gak pas upacara, selesai upacara atau apa? Iya, maju satu-satu ke panggung tangan ke panggung. Iya, gila, gue malu banget sampai gue dikatain kayak inilah itulah gitu, karena cewek satu-satunya, terus ngomongnya nggak jelas lah, namanya juga pertama kali ya, saya kan nggak tahu ya. Terus lu kenapa pengen jadi wakil tasuk itu? Nggak pengen sih, itu tuh kan waktu LDK itu tuh dilihat potensinya gitu. Dan mungkin waktu kita kerja kinerjanya juga dicek gitu. Jadi kayak mana nih yang cocok buat pemimpin selanjutnya gitu, itu juga dilihat sama kakak kelas, sama pembina OSISnya gitu. Terus akhirnya 3 cowok itu, dan gue ditawarin buat jadi caketos gitu. Terus akhirnya gue menang kedua. Dan di situ gue posisinya disuruh milih, gue mau jadi ketua MPK atau mau jadi wakil ketua OSIS. Oh gitu, bisa milih tuh. Karena posisinya dulu tuh nggak ada yang calon ketua wakil MPK atau OSIS tersendiri tuh enggak. Tapi digabung. Pokoknya yang pertama jadi ketua OSIS, yang kedua jadi ketua MPK harusnya. Yang ketiga baru jadi wakilnya, terus yang keempat juga jadi wakilnya. Terus ternyata gue boleh milih, terserah kalau Sabrina emang gak mau MPK, terserah, karena gue bukan MPK awalnya, gue OSIS. Jadi gue ya udah decide buat milih wakil ketua OSIS. Udah berjalan waktu, karena gue cabut-cabut mulu kelas gara-gara ngurus acara gitu kan. Terus gue agak turun tuh ranking gue dari 5 ke 13, itu gue sampai dipanggil BK. Kelas berapa tuh? Kelas 11. Kelas 11. Iya, kayak gue MTK minat tuh diraport sampai nilai gue 93, tapi kalau pas gue OSIS itu gue nilai gue 85 doang gitu di raport. Itu gue sampai dipanggil lah sama gurunya sampai gitu-gitu, kayak gue ya udah, gue tuh kalau udah punya tanggung jawab rasanya gimana gitu kan, ninggalinnya berat. Terus dan gue maunya kalau apa-apa tuh maksimal. Oh gitu, standar lu kayak gitu? Standar gue kayak gitu. Lu bakal lakuin semaksimal mungkin tuh? Semaksimal mungkin, apapun yang terjadi gue semaksimal mungkin. Setidaknya mata pelajaran gue nggak anjlok, terus OSIS gue juga nggak bad gitu loh acaranya. Gue pengennya kayak maksimum semuanya gitu kan. Terus udah tuh gue jadi wakil ketua OSIS, terus sibuk. Ya udahlah, akhirnya emang salah gue juga, jadi gue nggak dapet jalur undangan. Terus akhirnya gue berjuang di SBM pas
SBM tuh gue nggak les gak apa, gue kayak ini soal apa gitu kan, kayak gue nggak tahu ini Lu soal belajar dari apa. mana gitu ya? SBM. Buku. Biasanya SBM tuh sekarang namanya SNBT sekarang SNBT, ya Jangan pokoknya kita SBMPTN. tes komputer itulah. Dari buku. Beli buku berarti. Iya, gue beli buku 1 doang. Gue Oh. kulik, tapi gue bodohnya karena gue sukanya fisika MTK, gue nguliknya tuh tentang hitungannya doang. Gue nggak belajar tentang penalaran, gue nggak belajar Oh. tentang kayak sinonim, anonim gitu-gitu, gue Iya, nggak kan belajar. kebagi dua tuh kan SBM kan ada TKA sama Saintek kan. Iya, TKA itu kayak gitu. yang psikologi gitu sih, dasar-dasar. Lu belajar bisa Sainteknya aja tuh. Fisika MTK-nya. Iya, gue belajar malah hitung-hitungan doang karena gue suka banget hitung-hitungan kan. Hitung-hitungan, bukan perhitungan, maksudnya hitung-hitungan gitu, mata pelajaran hitung-hitungan. Terus gue nyoba sedikit mandiri karena gue yang tadi balik lagi gue nggak punya biaya itu karena tes mandiri tuh Iya, tapi lu daftar mandiri nggak sih? daftar Oh, daftar di mana aja waktu itu? daftar UI karena dibayarin. Oh, SIMAK dibayarin. SIMAK gue dibayarin. Terus mana lagi ya, gue dikit sih cuma SIMAK, terus kayak SIMAK doang deh gue. lu nggak mikir pada saat 2019 lu nggak mikir bakal kuliah di luar kota dong waktu itu? Enggak, nah oh iya bener-bener. Jadi nyokap gue tuh kayak oke, gue kuliah, tapi gue nggak boleh di luar. Karena gitu. apa? Dapurnya 2. Dapurnya 2 tuh maksudnya nyokap gue harus mikirin buat di rumah sama buat di gue nanti gitu. Kalau dia itu mikirnya jadi kayak double biaya lah. Karena dia nyokap gue tuh masih termasuk tulang punggung keluarga, jadi dia agak berat gitu kayak. Terus gue mikir, aduh kayaknya gue nggak bisa maksain kuliah sekarang deh, di samping biaya, terus gue juga nggak mau maksain nyokap gue jadi kayak yaudah gue nanti dulu, gue sembari pikirin gimana caranya gue bisa kuliah tanpa biaya. Terus akhirnya gue mikirin dulu 1 tahun tuh gue apply kerjaan barista, dan bodohnya gue adalah gue bikin CV karena kita di SMA nggak diajarin bikin CV nggak sih? Sempet bahasa Indonesia ya? Oh iya ya. Surat lamaran, tapi kayak bukan CV, Surat lamaran, iya. surat lamaran kerja. Tapi sedangkan kita kan zaman itu kan CV emang dari dulu ada, cuma CV yang kayak terupdate sekarang tuh kita nggak diajarin kan? Iya, karena emang beda jam. Gue nggak ngerti juga kenapa nggak diajarin ya. Karena kita SMA, kayak kalau iya. anak SMK kan kejuruan mungkin persiapan kerja gitu kan. Nah, Iya, kalau kita kan mungkin masih ada masa kuliah dan sebagainya, mungkin itu ya. Kalau di SMA ya gue juga kurang tahu, misalkan ada yang salah maaf. Terus akhirnya lu tau nggak, gue CV itu pakai foto SMA, foto Pakai dasi SMA. Itu gue sampai yang background merah. backgroundnya biru apa merah, gue lupa deh, biru. Foto 3x4 gitu kan. Iya kayak ya Allah gitu. Kalau sekarang gue mikir kayak ya Allah bodoh banget gitu kan. Pantasan aja gue berapa kali apply kagak ada yang diterima gitu. Sampai om gue kan kerja kan. Lumayan tuh udah ada jabatannya, gue yaudah datang aja bawa CV. Ya gue bawa CV yang itu. CV Lu yang print tuh CV-nya? Iya, CV yang apa sih, masih template yang kayak ada gininya, apa kayak bukan? Yang itu CV yang warna-warni gitu. Iya, CV warna-warni, terus kayak cuma gitu doang. Udah tuh akhirnya, kok gue nggak diterima, ada apa ini? Akhirnya gue kerehan lah, nggak tahu dia masih minta apa enggak. Gue minta tolong kan, bantuin gue bikin CV dong, gue nggak ngerti. Akhirnya dia bantuin lah bikin CV yang terkini gitu. Dia kayak. Dan pas gue ke rumah dia nggak ada laptop loh pada saat itu. Iya, bahkan pakai laptop gue. Iya. Ya, cuma gue appreciate tuh selalu sih, lu kayak nggak ada laptop masih berjuang ke sana sini kan. Even lu pas pakai tos lu bikin posternya nggak pakai laptop ke warnet kan ya. Iya, ke warnet. Nah iya sih seru. Daftar sekolah juga gue masih di warnet. Oh. Terus. Akhirnya ke rumah Rehan tuh gue minta bikinin CV, terus dia kayak, Sabrina lu punya foto formal nggak? Gak ada. Ya udah cepet lu foto, lu bikin. Gue bingung kan ya, aduh foto, karena gue masa itu ingetnya kalau foto tuh harus ke tukang foto, harus cetak gitu kan. Itu kayak zaman dulu nggak kayak sekarang kan ada aplikasi di website kan, ada AI. Ganti background bisa kan sekarang, zaman gitu dulu nggak ada. Nah gue kayak gimana caranya, gue tuh gaptek banget, bener-bener gaptek. Gue nggak pernah megang laptop dan lain-lain, cuma warnet kan cuma bukanya internet gitu doang kan udah. Terus aduh gimana nih, terus akhirnya ya udah kata Rehan, udah foto aja pakai HP, terus gue udah foto.
gue foto selfie terus kayak Sabrina jangan kayak gini, terlalu ini kayak udah dia komen pokoknya dia yang koreksi semuanya, terus akhirnya dia bikinin kata-kata di CV gue dan sebagainya. Gue apply lah pokoknya gue ngincernya barista doang waktu itu karena ya kayak anak zaman sekarang aja sih apa barista gitu kan. Gue waktu itu berapa kali dipanggil interview sampai gue diremehin itu komplek gitu bentuknya rumahnya apa sih tempat kerja tuh di komplek gitu. Terus gue di interview dia bilang gini, kamu baru lulus ya? Iya gitu, baru lulus bu. Oh ini ya lulusan SMA juga, aduh saya bingung gaji kamu berapa, kata dia gitu. Kayak lu masih industri rumahan udah berani judge orang kayak kan baru lulus ya, saya bingung nih gaji kamu berapa, kayak kenapa nggak dihargain gini, gue mikirnya gitu ya. Makanya dari situ zaman lu interview masih offline apa udah ada offline. zoom gitu belum? Enggak, ya? belum. Berarti lu kalau interview tuh harus datang ke pakai ongkos tuh? Iya, gitu. harus offline, harus ongkos lah setiap biaya gitu kan. Terus gue kayak dari situ gue langsung makin terpacu tuh gue buat kuliah gitu. Karena gue tadinya kan alasan gue kuliah bukannya gengsi atau apa ya guys, karena di keluarga besar, keluarga inti maupun keluarga besar gue itu yang kuliah tuh masih di bawah 5 misalnya. 5% apa 5 orang? 5 orang. Ih, dikit banget berarti ya? Dikit banget, dan dikit itu banget ya? yang negeri pun nggak ada. Oh gitu. Dulunya pernah UPN sih, tapi UPN dulu tuh kan negeri, dulu tuh masih swasta dulu. Swasta Iya. dulu, jadi belum gitu kan, belum ada yang negeri sama sekali gitu kan. Terus kayak gue masih terpacu kayak gimana caranya gue merubah masa depan keluarga gue gitu. Gue mikirnya gitu karena gue udah capek banget hidup kayak gitu, karena gue kan tipe anak yang nggak dimanjain sama bokap gue ya. Jadi gue kayak apa-apa tuh harus sendiri. Jadinya gue terpacu banget. Terus pas denger omongan si interviewer itu, gue makin terpacu kayak, gila nggak dihargain ya gitu. Makanya gue dari situ terpacu banget buat kerja. Akhirnya gue berapa kali apply, setiap ada di feed Instagram tentang barista itu gue apply, gue kirim CV gue, surat lamaran gue apply. Tiba-tiba dipanggil lah kemana? Ke Jakarta Utara. Ke Jakut pada saat Jakarta itu. Utara. Wah, tapi sebelum itu guys, sebelum kita lanjut di Planet Jakut, kita jeda dulu sejenak karena kita ada something yang perlu diselesaikan dari kendala teknisnya. Oke semuanya, kita jeda sejenak, kita lanjut ke part 2. Oke guys, kita balik lagi sekarang di part yang kedua. Terakhir, dia tuh dipanggil interview ke Jakut. Ke Iya. Jakarta. Padahal rumah dia tuh di Jaksel loh, di selatan mepet Depok. Tapi itu nggak sesimpel nge-apply langsung dipanggil ya. Gue udah nggak ngehitung jari sih, nge-apply kerjaan tuh udah. Apply zaman dulu lewat apa sih? Kan sekarang udah banyak platform tuh, Iya. Jobstreet lain-lain. Dulu lewat apa? Apply-nya Sekarang email tuh gitu. platform banyak banget ya. Dulu platform Instagram doang kalau gue nggak tahu ya kalau misalkan ada yang lain. Tapi gue waktu 2019-2020 lah itu, gue Instagram gue nungguin. Jadi gue follow influencer gitu. Terutama yang influencer barista. Oh. Jadi gue dari situ, gue email satu kayak Email kirim CV. satu-satu? Iya. Di email satu-satu? Email, kirim CV Oh. ke email berikut gitu kan. Set ada kontak personnya tapi email semua gitu. Subjeknya ini oke. Kalau zaman sekarang kan kita simple tinggal buka linknya atau Jobstreet terus Iya. klik apply gitu kan. Enggak, Oke. dulu satu-satu. Dan interviewnya juga offline ya. Iya. Terus pas lu ke Jakut tuh bela-belain tuh. Gue tuh dipanggil interview di beda-beda tempat tuh mungkin lebih dari 3. Tapi yang sebelumnya tuh banyak peraturan kayak harus pakai ini, pakai rok yang ini kayak gitu loh aja, kayak ada uniformnya yang kayak gini-gini, kamu bisa bahasa Inggris yang ini enggak kayak gitu-gitu. Jadi kayak gajinya tapi nggak seberapa gitu loh Han, kayak barista Emang tuh, di-spill gajinya di awal? kalau misalkan udah gini, kamu kalau misalkan dikasih gaji sekian, oke nggak gitu. Oh, di interviewnya pas sudah lagi interview. Iya, jadi kayak sekian, tapi nanti ada intensif kok, bla 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 kayak gitu. Terus akhirnya gue nggak dipanggil lagi, ya udah gue nggak bakal, kalau udah kayak gitu udah di ghosting mah udah tandanya udah nggak di Iya. ACC kan. Terus akhirnya gue ke Jakut itu, gue berangkat jam 5:30 pagi. Naik public transport tuh. Public transport. Zaman tahun 2019. Iya. Susah kan Udah ada Jaklingko loh. Udah ada ya? Udah. Udah pakai kartu? Udah Gua- isiin gue ya? udah pakai kartu. ya? Iya. Masih 0 rupiah, sama sekarang 0 rupiah juga. Oh. Terus gue nungguin itu, dan itu masih jarang banget. Armadanya masih jelek ya? Itu gue nungguin dari 5:30, itu jam 7-an baru dapet. Karena berhubungan sama anak sekolah ya, jadinya Ini kenapa dia naik Jaklingko? Karena balik tadi ya guys ya,
kondisi ekonomi jadi mahal kalau naik Iya. apa tuh public apa sih mobil atau motor Ojek online. tuh mahal kan. Mahal. Dan gue emang tipe apa ya, kalau misalkan lebih murah kenapa harus milih yang mahal kalau gue? Kalau misalkan kayak transport. Iya sih. Iya, jadi karena kita sampainya jalurnya sama, ininya sama, kayak menurut gue ngapain milih yang mahal, ya udah yang ini aja. Kalau gue orangnya nggak gengsian mau naik Kopaja kayak Metro Mini, gue nggak. Oh iya, zaman lu masih ada Kopaja Metro Mini? Iya, SMA kita masih. Iya. SMA gue naik apa aja gue jabanin, nggak harus motor, nggak harus mobil, nggak harus ya, pokoknya enggak lah, santai banget. Berarti lu ke Jakut naik public transport begitu? Akhirnya iya, terus gue lanjut naik Transjakarta, dan gue tuh nggak tahu rute-rutenya, nggak seinformatif sekarang lah. Bener, zaman lu susah Iya, weh. susah. Sekarang tuh kita pakai Google Map, kita direction tuh kan kelihatan kan turun di mana kan. Iya. Udah dijelasin kayak nanti naik yang bis yang ini ya. Lu nanya-nanya ya? Belum ada. Nanya-nanya kan? Harus nanya ke mbaknya. Iya. Mbak, kalau misalkan saya mau ke jembatan ini, kemana? Jembatan besi apa gue lupa gitu nama daerahnya. Terus oh ya nanti naik ke sini ya kan. Dia ngomongnya enak, kayak nanti naik ke sini ya. Pas gue jalanin, astagfirullahaladzim, harus jalan dulu, harus ini dulu, kayak ya tapi gue mah nikmatin aja ya kan gitu. Terus akhirnya Jakarta Utara itu, nyampe Jakarta Utara jam 9 lebih, sedangkan gue interview jam 10. Jam 9 lebih berapa lah, gue lupa, 9 mungkin nggak 10. Telat dong, telat ya? Nah, gue turun tuh Han. Kan kalau sekarang TJ tuh ada mini transnya kan, masuk ke gang-gang. Oh iya, dulu nggak ada. Jalan kaki. Di Maps cuma sekian meter gitu kan, gue kira oke, gitu Maps kan. zaman dulu nggak akurat weh. Iya. Nggak kayak sekarang. Itu bisa loh gue nerusin pakai ojek online, tapi gue milih buat jalan kaki karena kayak gue belum kerja gitu, ngapain gue keluar duit lebih banyak gitu kan. Terus akhirnya ada warung tuh deket haltenya, udah haltenya naik dulu, jembatan lagi, turun lagi, kayak panjang lah gitu. Terus Bu maaf, ini kalau misalkan mau ke ruko apa, gue lupa namanya ruko apa gitu. Oh Neng, jalan kaki aja Neng, lurus aja, entar lampu merah belok kiri gitu. Gue pikir lampu merah doang, deket lah ya gitu. Itu tronton semua lah kalau di Jakarta Utara kan, emang gitu kan. Iya bener lagi bener. Jalan. Lu jalan berarti jalannya begini ya? Tonton lewat tuh. Iya, bau, agak-agak bau karena got-got gitu kan. Oh, Got-gotnya iya. bener gorong-gorong gede kan di sana tuh. Kayak mana lampu merahnya, wah panjang banget deh jalan gue tuh, kayak masalahnya gue mau interview, kayak masa butek banget sih, kan gak lucu ya. Nah gue tuh tipe anak yang gak bisa gerah gitu loh, kayak pasti langsung kerimutan gitu. Nih ntar gue diterima gak ya dengan tampilan jelek, apalagi gue mau kerja di retail kan. Oh iya. Misalnya kayak, gue udah buluk banget nih, gue diterima gak ya? Dan gue ke kiri lagi, nih kemana lagi ya? Ruko ini, masih jarang, mana lurus. Gue pikirnya, udah deket. Ya Allah, masih jauh. Pakai Gmap aja kan, ada Gmap. Iya, gue belum bisa baca Gmail. Oh gitu. Gue sampai sekarang kan nggak bisa. Oh gitu. Oke. Akhirnya gue nyampe tempatnya, ternyata gue yang datang pertama. Alhamdulillahnya itu gue nyampe 9.30-an. Nyampe di tempat 9.30-an, tapi sebelum jam 10 kayak udah datang ya, udah yaudah yuk langsung aja interview. Alhamdulillah langsung gitu, karena orang yang mau interviewnya udah ada gitu kan. Ya gue diinterview sama 3 atau 4 orang gitu. Buset, keroyokan dong. Tapi iya kayak keroyokan, jadi kayak bukan profesional yang kayak ya selamat pagi gitu, enggak, tapi jadi kayak kamu ini, jadi kayak mereka tuh gantian aja gitu. Terus habis orang-orang udah banyak banget kan, bener-bener banyak banget, sampai mungkin 15 orang lebih deh kayaknya ada yang datang interview. Lu pertama tuh? Gue pertama, terus akhirnya karena gue datang pertama, bukan karena gimana, karena emang gue datang pertama. Terus mereka datang tuh on time semua, maksudnya on time tuh yang jam 10 lewat 1 gitu. Kalau gue kan nomor 9.30 kan datang. Terus gue pertama bilang saya sorry banget karena keringetan banget gitu. Oh gitu, lu nggak cuci muka dulu pas datang tuh? Iya, air toilet nggak sempet. Wah gue udah berarti bekas kena debu tronton tuh? Iya, tisu pun gue kayak gue ke tukang soto, gue boleh minta tisunya? Gue minta tisu buat lap-lap, dan gue say sorry karena gue sebutak ini ya, gue jelasin karena gue tadi jalan bla 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 gitu kan. Terus mereka tuh kayak ya enak aja sih, nggak terlalu nanyain gue bisa kopi atau enggak. Mereka cuma gimana ya, kalau interview tuh kalau kitanya excited, semangat kerja, biasanya yang interview tuh seneng banget biasanya. Jadi kayak mereka tuh tertarik, sampai gue ditanya kayak, kamu tuh agak ketua OSIS, kamu ya sih komunikasi kamu bagus gitu. Nah di situ gue tuh ditawarin mau jadi personal assistant atau mau ngebarista aja gitu. Karena dia mikir kamu dari Jakarta Selatan loh gitu, kesini tuh jauh banget, berapa jam tadi perjalanan. Gue digituin kayak, tadi saya berangkat dari 6 sih gitu. Sampainya jam berapa? 9.30.
Buset. Gila, kan gimana kalau misalkan buka toko kan mereka kan orang-orang Chinese kan, jadi kayak ngomongnya masih gua lu masih yang kayak santai lah gitu. Iya. Karena masih muda banget gitu, kayak yang gaya kaosan yang kayak gitu-gitu lah, jadi kayak gila, udah jadi personal assistant aja, mau nggak gini-gini. Personal assistant tuh online apa gimana sih? Enggak, offline, jadi kayak ngikutin si cicinya, ngikutin kayak Berarti nggak satu tempat tuh, bisa kemana-mana mobil. iya, jadi kayak mobile gitu kemana-mana. Terus? Bantu-bantuin kalau misalkan ada yang mau franchise dan lain-lain gitu. Oh, gitu. Semi-semi admin lah, tapi ada admin lagi sih khusus. Terus gue bilang, oh saya boleh lapangan aja nggak ya? Karena gue nggak terlalu suka yang ngikutin orang banget gitu. Loh, kenapa? Bukan ngikutin orang gimana ya? Kalau gue kan karena di OSIS 2 Waketos dan gue ditugasin untuk lapangan, benar-benar yang buat lapangan, gue kayak koordinator ini. Lah PA kan lapangan juga personal assistant. Tapi gue terlalu disuruh ngikutin cicinya. Seru kan jalan-jalan? Gue nggak terlalu suka. Ya gue nggak mau ngambil resiko itu, dan menurut gue kalau misalkan gue jadi barista, gue agak santai karena gue kan butuh belajar kan untuk gue persiapan SBM, karena kan gue mencari uang untuk biaya ujian mandiri Oh, gitu. iya, bener-bener. Jadi gue sudah mempertimbangkan kalau misalkan gue barista, gue setidaknya masih bisa baca buku, gue masih bisa ngerjain soal, gue masih bisa apa bla bla bla. Tapi kalau gue terlalu ngikutin orang, gue nggak enak gitu. Mau makan aja istilahnya gue nggak enak. Oh iya benar. Gitu kalau menurut gue ya. Iya benar, setuju sih. Terus akhirnya mereka bilang kayak gimana kamu kita hold dulu. Gue nggak tahu itu kenapa, gue kayak langsung di ACC aja gitu, padahal mereka juga belum wawancara anak-anak yang lainnya gitu. Gue kayak gimana kamu di hold dulu karena kita bakal buka di Patal Senayan di gitu, daerah Jakarta Selatan juga, tapi gue lihat Patal Senayan jauh juga ya gitu kan. Terus kayak yaudah gue disuruh tunggu dulu gitu-gitu. Terus kayak udah, ternyata pas ada event di Smesco, ada acara Jepang gitu. Festival Jepang, gue disuruh jaga stand dengan gue yang baru training 3 hari. Jadi gue kayak menu aja tuh masih ngeliat, masih gini gitu. Terus sedangkan gue harus bikin yang ekstra cepet. Nah, berarti lo diterima tuh di situ? Diterima. Gue diterima, gue kayak gak tau kenapa cepet banget, sedangkan mereka tuh belum wawancara yang lain gitu loh. Terus akhirnya mungkin mereka butuh banyak atau butuh cepet, gue juga nggak ngerti. Terus akhirnya gue dari acara itu kan harus buru-buru gimana sih, acara tuh kan dikerubungin gitu kan. Jadi lama-lama terbiasa gitu, mungkin karena mereka lihat gue cepet nangkep anaknya, akhirnya gue disuruh ngajarin barista di situ. Oh iya. Gue datang lagi ke Jakarta Utara itu. Emang nggak ada pegawai lain yang bisa ditaruh di Smesco selain lu gitu? Gue sama ada satu orang yang udah lama kerja di situ. Namanya, berdua berarti? Kalau sama Iwan lah, gue lupa. Berdua lu di situ? Berdua, gue di situ. Terus sama manajer-manajernya lah di situ gitu kan. Terus gue tiba-tiba dipanggil lagi tuh, mungkin biar gue nggak kabur kan, gue bukan nggak kabur ya, maksudnya karena gue di hold gitu buat dimasukin ke tokonya, karena tokonya belum jadi, jadi gue kayak disuruh ngajarin barista baru buat lu masih baru? Nah, gara-gara itu yang event semester gue cepet gitu loh nangkepnya. Gitu. Kayak gue tuh udah cepet banget, kayak cara kerja gue tuh udah kebiasaan di Waketos kali ya? Gue nggak ngerti deh, terus kayak gue kayak ini serius disuruh ngajarin kak, iya nggak apa, udah lu ajarin aja gini-gini. Oh yaudah kak, gue ajarin sebisa gue ya gitu. Gue ngajarin tuh sampai 7 orang atau berapa barista lah gitu. Terus akhirnya tiba-tiba kayak Sap, ada info, lu deket nggak kalau ke Jakarta Timur? Kayak Jakarta Timurnya mana dulu nih gitu. PGC, wah lumayan sih. Terus ternyata mereka buka franchise di situ. Akhirnya Sap, sorry banget ya lu nggak jadi di Patal, karena Patal tuh masih lama banget bukanya, jadi lu ditaruh di tempat yang paling cepet dulu. Mungkin karena udah keterima, masa gue nggak langsung kerja kan aneh ya gitu kan. Terus akhirnya gue ditempatin di PGC. Ternyata PGC itu adalah cabang franchise gitu. Terus dia kayak, mereka tuh kayak sorry, dulu tuh gue sempet nolak kayak nggak mau, maunya ikutnya yang bukan cabang, maunya yang kayak punya mereka gitu loh. Jadi gue nggak mau ikut franchise tadinya. Ngerti gak? Kenapa? Karena kan gue udah istilahnya mereka yang baik ke gue gitu loh, jadi gue jadi gue kayak maksudnya timbal balik dari gue gitu, kayak gue pengen kerjanya sama mereka. Terus katanya nggak apa-apa Sab, baik kok, bosnya baik gitu. Akhirnya udah gue, terus lu di sana juga bukan jadi barista doang, lu jadi supervisor kata dia gitu. Gitu. Toko stand, betul tuh stand tuh gimana, stand nge-describe-nya? Stand tuh coffee to go aja gitu, bukan cafe gimana. Iya stand kopi yang kecil gitu kan. Iya. Di mall bukan kafe, coffee to go. Jadi kayak gue bikin kayak espressonya tuh udah dibotolin duluan gitu, jadi gue tinggal pam kayak gitu. Terus udah orang beli coffee to go. Itu gitu. Masuk tiap hari?
masuk libur tuh seminggu pokoknya sekali. Oh iya, Bebas, sambil bebas. lu waktu itu gue ingat tuh sambil kalau nggak ada customer lu sambil belajar ya gitu ya. Iya. Sambil belajar, bayangin aja tuh. Chill banget dan alhamdulillahnya banget bosnya baik banget. Oh. Kobin, hai Kobin. Kobin ada kokoh-kokoh gitu dan dia tuh orangnya baik banget. Terus gue pede banget tuh dulu kayak kok nanti kalau Sabrina keterima PTN, Sabrina mau keluar dari sini aku mau lanjutin kuliah. Lu ngomong gitu Gue bilang di awal pas baru bilang masuk. pas gue baru masuk kayak terus konya iya boleh Sabrina tapi tak dulu lu emang punya duit kuliah gitu kata dia anak Cina ya lu kalau mau kuliah lu punya duit apa lu pinter kata dia gitu terus kayak iya kok gitu kan ya kan punya duit mah enggak kok gitu kan kalau pinter ya nggak tahu juga sih kok gitu cuma kan diusahakan kok gitu terus kayak kenapa lu nggak UII dan apa ya bos gue tuh bukan tipe yang ya lu kan udah kerja enak aja lu mau pergi gitu enggak tapi dia bilang kayak kenapa lu nggak UII itu bagus loh gitu dia pakai nawarin kampus-kampus yang swasta tapi bisa sembari kerja gitu karena kan dia tahu mungkin tahu gue kan istilahnya karyawan biasa gitu kan pengennya PTN kok biar nggak terlalu mahal karena kan zaman itu gue mikirnya PTN tuh kayak sekolah negeri yang nggak bayar gitu kan gue mikirnya ya dulu. Emang ternyata bener kan? Enggak emang ya? Iya kalau gue ikut beasiswa terus akhirnya keterima terus gue terus nggak lama juga karena COVID itu kantor juga tutup. Itu berarti lu masuk bulan apa tuh waktu itu? Masuk 2019 ya lu masuknya? 2020 kayaknya. Masuk kerjanya? 2019, iya 2019. Terus sampai pas COVID 2020. resign? Lu resign pas kapan tuh? Gue resign tuh udah hamin 2 bulan Unpad masuk lah. Hamin 2 bulan Unpad masuk lu resign? Berarti udah COVID dong gitu kan? Udah COVID. Terus by the way pas gue gue tuh sebelum kerja gue kan ada masalah rumah istilahnya gue sama nyokap gue tinggal pindah kita keluar dari rumah kita tinggal di kontrakan kita nggak punya apa-apa terus itu kita nggak punya duit banget sampai kayak ini kita harus gimana nih biar punya duit gue mikir kita malah bikin masakan mateng gitu bikin soto itu gue besoknya sakit karena kecapean terus kayak gimana nggak bisa nih gue kerja dengan untung cuma berapa ribu tapi gue nguras tenaga gue banget akhirnya gue sembari jualan ini dropship. Oh gitu sambil ini seru ini seru juga nih gila gue suka banget tuh sebenarnya gimana ya gue nggak cerita lo seru saat lo tuh kayak memperjuangkan pendidikan lo di saat keluarga lo nggak support dan ekonomi lo nggak support juga gitu sampai jualan dropship sampai jadi barista kan itu sih yang seru buat diceritain ke orang-orang sih gitu sih terus lanjut lu jualan dropship tuh pas kapan tuh berarti? Jadi gue lupa sih pastinya kapan tapi yang pasti orang-orang udah pada masuk kuliah di 2019 karena gue dapet info itu dari temen gue yang udah kuliah kan dulu zaman paid promote jadi kayak kalau danusan tuh lu semua pada disuruh ngeposting gitu kan makanya banyak orang nggak tahu paid promote deh jadi paid promote tuh karena audiens gue ternyata ya bocah-bocah SMA jadi paid promote tuh gini loh gimana jelasinnya paid promote sih? Paid promote tuh kayak gue misalkan punya usaha gitu kan usaha catering gitu terus gue cuma kasih gambar-gambar dijadiin poster online Instastory itu bisa nah nanti di share di Instastory orang-orang nah itu paid promote nah gue tuh dapat inspirasi dari situ kayak orang jual parfum underprice terus gue kayak hah kok bisa barangnya dari mana gitu kan gue mikir terus dari paid promote itu gue cek lah tuh si yang jual tuh ternyata dibuka reseller tapi kalau misalkan kita mau dapat harga reseller minimal itu harus beli 30 piece 30 botol maksudnya? 30 botol baru dapat harga di bawah dia jual terus gue mikir gue ya gak punya duit iya gitu lu sampai nggak punya duit itu kan beli parfum 30 kabarat karena nggak apa juga sih gue broken home guys jadi pas 2020 hamin 1 bulan COVID gue sama nyokap gue angkat kaki dari rumah dan kita ngontrak di kontrakan yang super kecil super reot bener-bener tembok aja tuh udah berjamur. Kontrakan yang sekarang bukan sih? Bukan beda? Beda. Ya seberangnya. Tapi kan sekarang udah bagus kan. Dulu tuh bener-bener kayak tembok berjamur tuh gimana sih? Gue gak kebayang nih, sorry. Gimana tembok berjamur sih? Tembok berjamur tuh kuning-kuning gitu gak sih? Tapi pas dipegang lembab gitu dong? Udah ngelupas gitu loh. Kayak ngelupas kayak gembung gitu tau gak sih? Oh iya. Nah kayak gitu.
Terus gue kan di rumah yang lama gue kan emang punya kamar sendiri kan. Nah pas gue tinggal di kontrak itu gue sampai nggak bisa tidur karena nih posisi tembok, ini kasur gue seginiin, terus gue tidur tapi sambil ngeringkuk. Sampai nyokap gue bilang gini, aduh kamu kenapa, kamu jijik ya katanya gitu. Kamu jijik ya, jujur gue jijian guys orangnya, gue jijian kayak udah ngerti gue iya lagi jijik, tapi gue nggak mau bikin nyokap gue kecewa atau sedih kan, karena ini perjuangan dia nyampe kita di sini gitu. Gue kayak jijik banget gitu kan. Itu posisi gue udah kerja ya, itu posisi gue udah kerja Di barista itu kan? di Di Namba, barista. iya di Namba itu gue udah kerja. Terus itu malam pas maghrib nyokap gue nelfon kayak, Dek nanti kita pindah ya, udah dapet kontrakan gitu. Itu gue bahagia banget guys. Ini broken home agak aneh sih emang ya. Itu gue malah mau keluar rumah gue malah bahagia banget, kayak bener kayak hah, sumpah kita pindah gitu. Gue sampai kayak bahagia banget lah. Karena hidup gue di rumah lama itu seperti di neraka. Iya. Terus akhirnya gue mencoba beradaptasi dengan rumah tersebut karena itu perjuangan nyokap gue. Terus dari situ gue mikir gimana cara gue bantuin nyokap gue. Kita nggak punya kasur, kita nggak punya rice cooker pun, kompor pun, kulkas pun, kita nggak punya apa-apa. Ya bawa dari rumah lama lah, nggak boleh. No, kita nggak. Padahal itu yang beli nyokap gue juga di rumah lama. Oh gitu. Nyokap gue milih enggak. Terus akhirnya kita coba bawa apa? Bed cover. Cover doang kita bawa. Lah makannya gimana kalau nggak ada kompor? Beli? Besokannya baru dipikirin, dan kebetulan banget besokan nyokap gue dapet arisan. Oh. Jadi bisa beli kulkas. Wih, rezeki banget dong ya kalau Rice gitu. cooker mah dari gue hadiah. Waktu itu gue sama opa gue diajak golf. Nah itu dapat undian, kita dapat rice cooker. Nah rice cooker kayak itu dulu. Terus kompor dari mamanya Arkan. Oh. Kompor dari mamanya Arkan. Berarti ada aja rezeki asalkan kita Ada. mau berusaha ya. Iya, sumpah ada banget rezeki tiba-tiba gitu loh, tanpa kita minta, tanpa kita mengemis dan sebagainya, itu rezeki datang. Karena kan tadi kan lu spill kan lu kan apa-apa diusahakan secara maksimal kan, apapun itu. Tapi datangnya justru dari yang nggak kita sangka-sangka nih kayak rezekinya tuh. Alhamdulillahnya ya, gue nggak tahu itu gue kayaknya rezeki nyokap gue deh, karena nyokap gue tuh nggak pernah nge-hate orang anjir, nggak beda banget sama gue, pokoknya dia orangnya bener-bener angel banget, kayak mau dihina orang, diinjek orang, mau dikatain sama orang, dia nggak pernah dendam sama orang tersebut. Karena dia percaya nanti Allah yang bales. Kalau gue ya gue percaya Allah, cuma maksud gue tuh orangnya suka dendaman guys gitu. Terus akhirnya dari situ yang tadi gue jualan soto, gue pikir aduh capek banget. Jualan soto buat apa sih? Dijual lagi gitu? Iya, jadi gue bikin soto dijual supaya dapat margin buat untung gitu, keuntungan gue. Setidaknya kita bisa makan dan kita masih bisa dapat untung lah gitu. Atau enggak untungnya buat kita makan gitu. Iya. Nah terus akhirnya gue yang tadi dropshipper tadi, jadi tuh yang gue ngechat ternyata minimal harus beli 30 piece tadi kan. Iya. Gue mikir, gue nggak mungkin guys beli 30 piece langsung. Gimana caranya? Berapa sih harganya 30 piece? Masih kan nggak lo? 50 kali 50.000 Kali 3. kali 3. Berapa tuh emang? 1,5 juta ya? Ya. Oh iya. Gue nggak ada duit segitu pun nggak ada. Terus akhirnya gue gimana caranya supaya gue bisa ngumpulin 30 piece. Akhirnya gue buka PO. Pre-order. Wah, ini menarik juga nih. Cuma sebentar guys, kita lanjut part 3. Kita cut Sabrina. Kita ketemu di part 3, oke? Banyak banget partnya.